Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Teman-teman semua yang nonton video ini, saya doakan panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Ini banyak dari teman-teman yang minta untuk saya share bagaimana sih bentuk dari rapot, ya, rapot untuk penilaian proyek P5 ya, rapotnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Jadi karena banyak teman-teman yang minta untuk di-share, jadi kali ini sebetulnya berada di kegiatan yang akhir ya, tapi tidak apa-apa, ini sekedar sebagai gambaran. Bahkan teman-teman semua sudah bisa mempersiapkan nantinya seperti apa, nilainya seperti apa. Jadi ini sebetulnya di akhir, tapi saya dahulukan supaya teman-teman semua paling tidak itu bisa bisa mengetahui kira-kira nanti nilainya seperti apa untuk P5 kita. Untuk teman-teman yang menginginkan filenya nanti bisa melihat di kolom deskripsi video ini. Rapot ini dibuat oleh Ayu Chandra Astari ya. Ini salut kita ya pada beliau yang sudah membuat aplikasi ini, yang dari beberapa aplikasi itu saya milih ini karena lebih lebih sistematis dan sederhana serta mudah memakainya. Oke, langsung saja. Penilaian proyek penguatan profil belajar Pancasila program sekolah penggerak. Ini teman-teman semua di sini ada logo sekolah. Ini tidak jadi masalah karena ini nanti tidak ikut tercetak ya. Nanti yang tercetak hanya nilainya saja. Jadi ini tampilan seperti ini tidak masalah. Ini apresiasi kita juga untuk beliau Ibu Ayu Chandra ya. Pertama kita lihat identitas sekolah. Ini identitas sekolah, kita masukkan nama sekolah ya, nama sekolahnya mana. Kemudian NPSN, NSS, alamat sekolah, kode pos lengkap ini ya. Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, website, email, tulis semua. Nama sekolah dan NIP-nya, nama guru kelas, NIP-nya juga, dan ini yang penting ini, kelas berapa dan fasenya fase apa. Tahun pelajarannya 2022-2023. Tempat atau tanggal rapot ini silakan berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian ini di sini ini harus diisi teman-teman. Judul proyek. Nah, kebetulan untuk sekolah saya adalah pengurangan dan pengolahan sampah plastik. Jadi teman-teman semua nanti diisi sesuai dengan proyek dari proyek atau topik untuk pelaksanaan tema di masing-masing sekolah ya, silakan diisi. Kemudian yang kedua ini akan saya ganti adalah ayo menanam, itu rencananya. Di sini nomor 1, tuliskan judul proyek yang Anda lakukan di sekolah Anda dalam 1 tahun. Artinya kalau untuk SD ini kita tulis 2. Untuk pengisian NIP diawali dengan tanda koma di atas ya, ini diperhatikan supaya tidak terjadi error. Isilah pada kolom yang berwarna putih saja. Ini yang sudah disediakan adalah yang berwarna putih. Kemudian tombolnya ini tombol kembali ini, kemudian yang ini adalah tombol home. Oke, setelah kita mengisi ini selesai ya identitas sekolah, kita ke home, ke beranda. Kemudian data siswa teman-teman. Oke, nah data siswa ini, data siswa silahkan untuk dipenuhi ya, dari NIS, NISN, namanya, laki-laki perempuan, tempat, tanggal lahir, agama, pendidikan sebelumnya, alamat. Nah, ini silahkan untuk diisi. Itu diisi dengan lengkap ya. Ya. Ini yang saya tulis di contoh di sini adalah siswa kelas 4. Kemudian kalau ini sudah selesai, teman-teman kalau sudah punya filenya di Excel, tinggal dikopikan aja. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah identitas terisi, data siswa terisi, sekarang kita ngisi deskripsi proyek.
Oke, nah di sini teman-teman, fase B ya, karena kebetulan kan fase B ya, kelas 4, kemudian tahun ajarannya 2022. Petunjuk, nah ini harus dibaca teman-teman ya. Tuliskan secara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Anda pada tempat yang tersedia. Ini ya tempatnya. Isikan sesuai dengan jumlah proyek yang Anda lakukan selama 1 tahun ajaran. Artinya, kalau di SD kita ngisi 2 ya. Yang ini di semester 1, yang ini di semester 2. Dan ini ada contohnya teman-teman. Contoh deskripsi. Proyek ini adalah proyek pertama seperti itu ya. Ada contohnya, silahkan nanti dibaca-baca sendiri ya. Contoh deskripsi kedua seperti ini. Oke ya, ini contohnya. Nah, kemudian kita isi. Nah, ini kebetulan yang proyek 2 saya belum ngisi. Coba sekalian saya isi yang proyek 2. Proyek 2. Oke. Proyek 2 nanti saya skip ya, teman-teman. Kita ayun menanam masih di gaya hidup berkelanjutan juga. Proyek ini bertema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ayo menanam, ayo menanam. Nah, silakan untuk teman-teman semua. Ini kebetulan memang kami belum merancang ya kegiatan, modulnya, kemudian materinya, elemennya kita belum siap untuk yang materi untuk yang proyek 2. Jadi baru proyek 1 saja. Seperti itu. Ini contohnya sudah ada. Setelah selesai kita mengisi deskripsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita kembali lagi ke beranda. Nah, kemudian kita mengisi proyeknya. Proyek 1 ya, kebetulan karena kita memang baru mempersiapkan satu proyek. Seperti ini teman-teman. Data kegiatan 1, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Judul proyek, pengurangan dan pengolahan sampah plastik. Ya, petunjuknya, silakan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Ini. Kemudian penilaiannya, silakan input penilaian akhir siswa tiap sub elemen sesuai dengan capaian per fasenya berdasarkan jurnal pendidik, portofolio peserta didik dan lain-lain. Ini jelas-jelas untuk penilaiannya adalah setelah kita melaksanakan. Makanya tadi di awal saya bilang ini sebetulnya berada di akhir dari proyek ya, tetapi sebagai gambaran ini saya majukan input datanya. Nah, seperti ini teman-teman. Proyek 1, pengurangan dan pengolahan sampah plastik fase B kelas 4. Nah, kita kan sudah tahu dimensinya ya. Dimensinya yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, cara mengisinya bagaimana? Ini kita klik di sini teman-teman. Kita klik, nanti di sini akan keluar panah. Ya, akan keluar panah. Panahnya ini kita klik. Ya tinggal dimensinya apa. Nah, di sini kan ada dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 dimensi di sini. Ini yang sesuai dengan pengurangan dan pengolahan sampah plastik. Ini sudah dibahas oleh tim. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Oke. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya apa? Karena kita pengurangan dan pengolahan sampah plastik, elemennya adalah kita klik di sini, kita cari di panah. Akhlak beragama, akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam, akhlak bernegara. Yang paling cocok adalah akhlak kepada alam. Oke ya teman-teman ya. Kemudian sub elemennya apa? Ini kita klik di sini juga dan ini kita klik panahnya untuk mencari yang sesuai. Ternyata yang sesuai adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Oke. Nah, apabila dimensi elemen, sub elemen sudah terisi, maka capaian fase B ini dia akan otomatis tertulis, teman-teman. Ini kita tidak perlu nulis karena ini sudah otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian
misalnya kita ganti ya, ini misalnya kita ganti, apakah ini berubah? Misalnya kita ganti yang ini ya, memahami keterhubungan. Coba kita lihat, nah itu yang ini berganti sendiri teman-teman. Ya kita kembalikan. Oke, seperti itu ya. Kemudian dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong ini dimensi yang kedua. Kemudian elemennya apa? Kita ambil kolaborasi. Di sini ada kepedulian, ada berbagi dan kolaborasi. Kita ambil kolaborasi. Ya. Kemudian sub elemennya adalah kerjasama. Di sini ada beberapa ya. Kita ambil salah satu. Saya ambil kerjasama. Dan ini capaian fase B nanti adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Oke. Kemudian dimensi yang ketiga. Ya, kita memilih 2 atau 3 dimensi, teman-teman. Ya, supaya kita dalam pelaksanaannya juga tidak fokus hanya satu dimensi, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Dimensi 3 adalah kreatif. Ya, di sini kita ambil yang kreatif ini, kemudian elemennya apa? Elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan ini, menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Subelemennya menghasilkan karya dan tindakan orisinal, dan capaian di fase B adalah mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Oke, ini selesai pengisian input, dimensi, elemen, dan subelemen dalam proyek 1. Kita kembali ke beranda proyek 2. Ya, kalau teman-teman sudah siap silahkan diisi. Kalau belum tidak apa-apa ya. Jadi ini ada proyek 2 dan proyek 3. Kemudian kita lihat catatan prosesnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk catatan proses ini kita sudah ada contohnya. Contoh catatan proses 1 ya. Sementara kan kita baru proyek 1 ya, pengurangan dan pengolahan sampah plastik. Kita tuliskan sesuai dengan pengamatan kita terhadap anak. Ya, pengamatan kita terhadap anak ketika dia mengikuti seperti apa. Ini kita tulis. Ini contoh 1 aja. Ananda Dingka mengikuti dengan antusias, selama mengikuti aktivitas selalu menunjukkan sikap positif. Hasil karyanya berupa bunga plastik juga bagus. Ini adalah contoh catatan dari kita. Bahasanya mungkin agak sama, tidak apa-apa. Yang penting tiap anak ya, kalau memang ketika mengikuti itu berbeda, ya kita nilainya beda ya. Kemudian ini, silakan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal, dan portofolio peserta. Gitu ya. Jadi ini baru proyek 1 dan ini contohnya. Teman-teman tinggal copy, paste, dan edit disesuaikan dengan siswa dari teman-teman semua. Ini ada 28 siswa. Seperti itu untuk catatan prosesnya. Kemudian dari catatan proses itu kita lihat rapotnya teman-teman. Oke, nah rapotnya seperti ini. Ini bentuk rapotnya. Kita mulai dari teman-teman kalau mau mencari namanya di sini ya. Ini oke lah, itu 1. Ini dari Dingka tadi ya, Dingka Serliana Afifah. Proyek 1. Nah, ini proyeknya ini tadi sudah kita tulis dari deskripsi. Tadi deskripsinya masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian kita ke bawah. Seperti apa nilainya? Nah, nilainya seperti ini, teman-teman. Jadi Dingka tadi ini ya. Coba kita kembali untuk ini, beriman dan bertakwa ya. Coba tadi ada yang kurang sedikit kayaknya. Coba kita kembali. Oh ya, ini yang belum penilaian teman-teman, lupa ya. Aduh kelewat.
Setelah kita input data ya, kita kembali ke sini ya. Maaf lupa. Oke. Nah, penilaian. Di sini teman-teman, ini tadi belum dibahas, lupa. Dinka ini akan kita beri nilai. Nah, pedomannya ini teman-teman. BB belum berkembang karena nilai ini yang nanti akan muncul pada rapotnya yang dicetak gitu. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Nah, karena ini sekedar contoh saja, jadi ini saya belum menilai teman-teman ya, belum menilai. Ini baru saya isi Dinka itu untuk dimensi beriman dan bertakwa, nilainya belum berkembang. Oke, jangan belum berkembang ya. Kita beri nilai misalnya ini ya, berkembang sesuai harapan di sini ya. Kasihan kalau diberi nilai ini. Oke, ini misalnya di sini. Oke ya. Nah, kemudian gotong royong, misalnya gotong royongnya dia sangat berkembang. Oke, sangat berkembang. Kita kasih checklist di sini. Dan untuk kreatif misalnya di sini juga. Yang ini kita hapus. Oke. Berarti dia di beriman dan bertakwa, dia nilainya BSH, di bergotong royong, ya dimensi gotong royong nilainya SB, dimensi kreatif nilainya BSH. Nah, ini setelah selesai semua, nanti akan muncul pada rapot. Ya maaf ya, tadi kelewat. Nah, di rapot sekarang kita lihat. Dinka tadi, nah, beriman atau dimensi 1 dia BSH. Ini berkembang sesuai harapan. Kemudian dimensi gotong royong ini sangat berkembang, dan untuk dimensi kreatif dia berkembang sesuai harapan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita lihat catatan prosesnya. Tadi kita kan udah nulis juga catatan prosesnya. Ananda Dinka mengikuti dengan antusias seperti itu. Dan yang ini belum ya, saya juga belum ngisi karena memang belum dipersiapkan. Nah, sampai ke bawah di sini ada keterangannya, BB, kemudian MB, BSH, dan SB ada keterangannya. Setelah itu ada yang bertanda tangan. Di sini ada wali kelas, ada orang tua, dan ada kepala sekolah. Setelah ini selesai teman-teman, kita kan untuk laporan kepada orang tua, kepada wali, ini kan di print ya. Nah, di sini sudah ada print previewnya. Kita lihat print previewnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal di print aja. Itu dari halaman 1, 2, 3, 4. Nah, ini sampai di sini. Tinggal di print aja. Ada 5 halaman. Ini preview page 5 of 5 ya, 5 of 5 seperti itu, tinggal ngeprint aja. Kemudian kalau teman-teman ini kan nomor 1 ya, nomor presensi 1. Kalau dia mau kita ngeprint yang nomor 2, ini tinggal diklik aja. Oke, jadi nomor 2 Iza Nur Lutfiana print preview. Nah, tinggal di print aja. Ini print outnya, tinggal disesuaikan seperti ini teman-teman. Oke, sampai di situ. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Mohon maaf videonya agak panjang ya. Videonya agak panjang karena per item sudah kita bahas sama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Berbagi itu indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.